Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4 yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita dapat belajar. Dan hari ini adalah pelajaran bahasa Arab, ya. Coba kalian buka halaman 9, yaitu At-Tarkib, artinya tata bahasa. Ya, At-Tarkib artinya tata bahasa. Hari ini adalah pelajaran isim isyarah. Isim isyarah. Ya, isim isyarah diantaranya adalah haza, hazihi, zalika, dan tilka. Ya, haza, hazihi, zalika, dan tilka. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan pengertian dari haza dan juga penggunaannya. Contohnya, haza adalah, ya, arti haza adalah ini. Ya, haza adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuki sesuatu yang dekat. Untuk manusia, binatang, dan benda yang sejenisnya, atau yang berjenis laki-laki, atau muzakkar. Contoh, haza Yusuf. Haza Yusuf, artinya ini Yusuf. Dekat, ya. Jadi orangnya dekat, bisa kita pegang. Ini Yusuf. Haza kitab. Haza kitab. Ini kitab. Bisa kita pegang. Ini kitab, ya. Jadi dekat. Ya. Yang kedua adalah hazihi. Jadi hazihi adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat juga bagi manusia, binatang, dan benda yang berjenis perempuan atau mu'annas. Kalau tadi kan yang berjenis laki-laki, ya, menggunakan haza, sedangkan kalau perempuan menggunakan hazihi. Ya, contohnya misalnya hazihi hasanah. Ini hasanah. Hazihi hasanah. Ini hasanah. Hazihi, misalnya hazihi ummi. Ini ibuku, ya. Hazihi kurrosyah. Hazihi kurrosyah. Ini buku tulis. Jadi dekat bukunya, bahkan kita pegang. Hazihi kurrosa, ini buku tulis. Jadi kalau kita menggunakan, misalnya ada laki-laki, ya, kita nggak boleh menggunakan hazihi Yusuf, salah. Ya, jadi kita menggunakan haza Yusuf. Haza Yusuf. Atau misalnya Maryam, apa yang kita gunakan? Hazihi Maryam. Nggak boleh haza Maryam, salah. Jadi hazihi Maryam. Ya. Kalau tadi haza, kalau saya sering katakan bahwa kalau haza penggunaannya adalah untuk kata yang mempunyai atau yang tidak mempunyai tak marbuto. Ya. Haza yang tidak ada kata tak marbutonya. Ya. Kalau hazihi adalah kata yang atau bentuk kata bendanya ada tak marbutonya. Misalnya hazihi kurrosah. Asalnya hazihi kurrosatun. Tun itu adalah tak marbuto, maka kita gunakan hazihi. Ya. Selanjutnya isim isyarah yang selanjutnya adalah zalika. Ya. Zalika adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Ya, sama tadi untuk manusia, binatang, dan benda yang berjenis laki-laki atau muzakkar.
Misalnya zalika Ishak, itu Ishak. Zalika Ishak, itu Ishak. Zalika kolamun, ya. Zalika kolamun, itu bolpen, ya. Nah, contoh selanjutnya adalah tilka. Ya, tadi juga sama. Tilka adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh bagi manusia, binatang dan benda yang berjenis perempuan atau muannas. Ya, contohnya tilka Aisyah. Tilka Aisyah. Tilka madrasah. Ya. Tilka madrasah, atau kata bendanya ada tak marbutoh, ya. Jadi perempuan atau kata benda yang ada tak marbutohnya. Nah, kecuali bagaimana kalau benda yang banyak, ya. Misalnya itu rumah-rumah atau rumah-rumah itu rumah-rumah. Boleh nggak kita menggunakan zalika? Nggak boleh. Kenapa? Karena rumah-rumah itu bentuknya jamak, banyak. Jadi kita gunakan tilka, ya. Tilka buyut. Ya, tilka buyut. Sama dengan hazihi. Hazihi buyut. Ya. Misalnya anak lakinya kitabnya banyak. Kita nggak boleh haza kita kutub, nggak boleh, salah. Walaupun tidak ada marbutohnya, iya, walaupun tidak ada tar marbutohnya, tetap kita menggunakan hazihi. Karena apa? Bentuk kata bendanya banyak. Misalnya hazihi kutub, ini buku-buku, ya, ini buku-buku. Atau tilka kutub, itu buku-buku. Ya, itu isim isyarah. Jadi saya ulangi, haza atau hazihi, ya, itu penggunaannya beda. Jadi kalau haza digunakan untuk yang berjenis laki-laki atau muzakkar, atau kata benda yang tidak ada tak marbutohnya, ya. Kalau hazihi adalah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, ya, sama tadi untuk manusia, binatang dan benda yang berjenis perempuan. Atau hazihi kita gunakan kata benda yang ada tak marbutohnya. Misal tadi hazihi kurrosah. Kecuali kalau bentuk itu adalah bentuk jamak, banyak. Misalnya nggak boleh kita menggunakan haza kutub, nggak boleh. Jadi kita menggunakan hazihi kutub walaupun tidak ada tak marbutoh. Sama dengan zalika dan tilka, penggunaannya sama, ya. Jadi kalau zalika untuk muzakkar atau kata benda yang tidak ada tak marbutohnya. Kemudian kalau tilka adalah untuk perempuan, ya, atau kata benda yang ada tak marbutoh, dan juga kata benda yang bentuknya jamak atau banyak, ya, kita menggunakan tilka. Sekarang kita lanjutkan dengan bentuk pertanyaan, ya, yang dalam istilah bahasa Arab namanya istifham, bentuk pertanyaan. Mahaza haza maktab. Mahaza haza maktab. Apa ini? Ini buku. Maaf, ini meja tulis, maaf ya. Mahaza haza maktab. Apa ini? Ini meja, ya. Jadi ma adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak mempunyai akal atau benda, ya. Beda dengan man. Man adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang mempunyai akal, misalnya manusia.
Ya, misalnya man haza, siapa ini? Haza Yusuf. Ya, ini Yusuf. Atau man tilka, tilka Rodiyah. Siapa itu? Itu Rodiyah. Misalnya saya kasih contoh misalnya. Ma titik-titik tanda tanya, jawabannya misalnya tilka tadi man ya. Man titik-titik tanda tanya, jawabannya tilka Aisyah. Nah, itu mantilka atau matilka? Tentunya mantilka, ya. Siapa itu? Itu Rodiyah. Itulah anak-anak ya, isim isyarah yang kita pelajari pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dan kamu lihat halaman 11 ya. Kamu kerjakan contoh ya. Kamu tulis di buku bahasa Arab. Contohnya misalnya Salim Ahmad. Salim itu haza atau hazihi? Haza ya. Haza Salim wa haza Ahmad. Ali dan Fatimah. Ali adalah haza Ali wa hazihi Fatimah. Jadi kamu gunakan haza atau hazihi di dalam kalimat. Misal contoh tadi Aisyah dan Umar. Nah, hazihi Aisyah wa haza Umar. Kenapa hazi Aisyah? Karena Aisyah adalah perempuan, haza Umar adalah laki-laki. Sudah ya. Jadi kamu kerjakan halaman 11 nomor 1 sampai nomor 5 di buku paket saja ya. Di buku paket saja, nanti ketika kita insya Allah nggak lama kita tatap muka, nah kita akan periksa sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.